Selamat sore kepada semua saudara-saudara saya, rekan-rekan saya, anak-anak saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat, sentosa tanpa kurang suatu apapun. Pagi ini adalah pagi yang sangat ceria untuk kita semua, pagi yang diberkati. Kita bisa berkumpul, bercanda, tertawa, sama-sama sambil kita berpikir tentang bagaimana membangun masa depan untuk Universitas 17 Agustus dan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Saya nggak lupa ya Bu. Kampus kita ini adalah satu kampus yang dari dulu itu dikenal sebagai kampus nasionalis, kampus merah putih, dan kampus Pancasila. Dan ingat ya, saya tidak ingin slogan itu hanya sebagai slogan yang tidak ada implementasi dan tidak ada artinya untuk bangsa ini. Kita dilahirkan sebagai bangsa Indonesia yang demokratis, yang nasionalis, dan Pancasilais. Bukan bangsa yang diseragamkan. Ya, saya tidak ingin menyeragamkan kepada kita semua sebagai bangsa yang Pancasilais. Manusia-manusia Pancasila, kaum nasionalis. Ya. Itu yang harus kita pegang. Bahwa Pancasila itu menganut sistem pluralisme, kebersamaan untuk semua golongan, bukan keseragaman. Tapi ini bukan saya menyindir sesuatu institusi atau lembaga yang ingin menyeragamkan sesuatu ya, tidak. Tapi saya ingatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis, bangsa yang berpegang teguh pada kebersamaan, bukan keseragaman. Ya, jadi biar masing-masing inovasi, masing-masing kepercayaan, masing-masing agama, masing-masing suku itu bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman untuk membuat dan membuka inovasinya, membangun bangsa dan negara ini. Itu yang kita butuhkan. Ya, jadi bukan kita menyeragamkan karena kita merasa berkuasa dan sok pintar. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, jadi kalian ingat kepada staf-staf atau kepada anak-anak anggota dari unit atau program studi kalian itu untuk ikut membuat sebuah seragam atas sebuah tindakan atau keinginan yang mematikan inovasi dan kebebasan dari masing-masing anggota kita. Ya, itu saya ingatkan yang paling pertama. Yang kedua saya tekankan, dan ini sangat saya tekankan karena akan saya kawal dan saya jaga sendiri, adalah bagaimana rencana strategis 2024 sampai 2028 itu yang menjadi moto utama adalah mendisiplinkan diri sendiri dan badan di mana kita menjadi pimpinan di sana. Karena mendisiplinkan dan pendisiplinan diri adalah sebuah faktor utama untuk kita bisa menjadi sebuah institusi yang maju dan berkembang. Tanpa pendisiplinan diri, sistem yang kita bangun dengan biaya yang begitu mahal menjadi tidak ada gunanya sama sekali. Masa saya dengan Pak Mujami sudah riwat ya, dengan Bu Virgo di sini sudah riwat kita. Kita membangun itu dari 17 Agustus tidak dalam kondisi nol, tapi dalam kondisi yang sangat terpuruk di bawah nol. Kita sudah masuk ke dalam jurang di mana kita tidak mampu lagi pada saat itu melakukan kegiatan apapun. Karena semuanya sudah
selesai pada saat itu. Sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita gali lagi, sampai akhirnya kita harus naik ke atas jurang itu untuk menutup jurang dulu. Baru kita bisa membangun. Sekarang ini masa-masa kalian untuk bagaimana dari pembangunan yang sudah kita jalankan sampai dengan titik menengah dapat dilanjutkan untuk naik ke atas. Dari dulu saya selalu menyampaikan bahwa di setiap tempat di mana saya memimpin, saya tidak membutuhkan orang pintar, apalagi orang sok pintar. Yang saya butuhkan adalah orang yang mampu bekerja sama, mampu berinovasi, dan menjaga disiplin diri. Jadi di mata saya nggak ada orang pintar, nggak ada orang bodoh. Yang ada orang yang mau berusaha dan orang malas. Jadi harus diingat, saya tidak ada ingin lagi mendengar bahwa ada satu keputusan-keputusan pribadi yang melanggar peraturan atau pendisiplinan terhadap setiap aturan-aturan yang sudah dibuat. Mungkin saya akan melihat jahat, kejam, tapi enggak. Saya akan mengambil tindakan langsung secara pribadi. Saya tekankan, saya tegaskan kepada Pak Rektor, kepada Warek 1, 2, dan 3, dan kepada Direktur Kepatuhan, untuk tidak segan-segan mengambil sebuah keputusan ekstrim terhadap siapapun dia yang tidak menjalankan peraturan atau sistem itu dengan baik dan benar. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, 17 Agustus tidak butuh orang pintar, bukan berarti kita tidak mengumpulkan orang-orang pintar karena 17 Agustus adalah pusatnya orang pintar, tapi banyak juga orang pintar yang sok pintar, itu juga banyak. Ya, apalagi orang pintar yang sok berkuasa. Bangsa ini dikuasain oleh bangsa munafik yang seperti itu. Ya, jadi karena merasa dengan jabatan profesor, nggak tahu profesornya itu beneran atau abal-abal atau karena hanya kekuasaan. Karena banyak sekali sekarang ini profesor yang didapat hanya karena kekuasaan dan keuangan yang maha kuasa. Kan itu. Ya. Jadi kepintaran itu di Indonesia ini tidak tergambarkan lagi dengan gelar atau kehormatan akademik. Bukan berarti juga para doktor dan profesor itu tidak ada yang pintar, banyak yang pintar. Tapi kemunafikan sudah banyak menguasai diri kita. Kesombongan yang berujung pada kejahatan di mana para akademisi, universitas menjadi tukang stempel dari keputusan-keputusan penguasa yang justru keputusannya itu menyengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kita sebagai insan pendidik di sini harus mampu, saya tekankan sekali lagi, kita harus mampu membangkitkan semangat dan daya juang kepada setiap anak bangsa untuk berpikir strategis bagaimana membangkitkan semangat untuk mengangkat dirinya dapat keluar dari jurang kesulitan, kemiskinan yang turun-menurun, kemiskinan dan kesulitan yang dipelihara oleh negara dalam bentuk pembodohan. Itu yang harus kalian camkan di sana ya. Jadi bangsa ini hari ini dikuasai oleh para bandit-bandit yang takut kekuasaannya direbut oleh anak-anak bangsa yang lain yang memang mempunyai potensi sangat tinggi untuk dapat menjadi pemimpin yang mencerdaskan, mensejahterakan, dan memberikan keadilan kepada
rakyat dan bangsa Indonesia. Ya, jadi saya tegaskan di sini, jaga disiplin diri, jaga disiplin institusi, dan jaga disiplin menjalankan sistem. Ya, jangan seperti para penguasa saat ini ya, yang mempunyai hati sangat busuk dan jahat itu. Yang saya sempat katakan lebih baik bangsa ini dipimpin sama robot yang nggak punya perasaan daripada dipimpin oleh para bangsat itu kan. Ya. Bukan mereka mensejahterakan rakyat, tapi bagaimana mereka menyengsarakan rakyat ini. Saya ingatkan kepada kalian semua bahwa 17 Agustus dibentuk untuk mencerdaskan bangsa, dibentuk untuk menyiapkan atau mempersiapkan para calon pemimpin masa depan yang berintegritas, yang dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Di sini ada dua putra pahlawan, ya, yang dulu mengantarkan rakyat Indonesia sampai di pintu gerbang kemerdekaan. Sekarang waktunya kita mengajak saudara-saudara kita untuk masuk ke dalam ruang kemerdekaan dan mengajak mereka untuk menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebentar lagi kita akan menyangkut saya ulangi. Sebentar lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Saya berharap di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ke depan, dengan jiwa satria dan sabta marga beliau yang selalu berpegang teguh kepada negara adalah yang utama. Mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat adalah tugas dari seorang pemimpin. Itu bisa dijalankan secara tegas dan baik tanpa ada embel-embel ketergantungan kepada pihak-pihak lain yang ingin membuat bangsa ini ke depan menjadi lebih terpuruk. Itu yang saya harapkan, dan juga saya yakin ini menjadi harapan kita semua. Ke depan, bangsa kita harus menjadi bangsa yang bangkit, berdiri bersama, membangun negeri, mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat. Bagaimana hukum itu menjadi panglima, tidak seperti sekarang. Ya, bagaimana hukum itu untuk memperkaya para bandit, untuk merampok bangsa dan negara ini. Terima kasih. Saya tekankan sekali lagi, jaga disiplin, kebersamaan, bukan keseragaman. Selamat siang.